Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ardian Saramiarno. Hari ini hari Sabtu, pagi hari sebenarnya, jam 7 lebih 14 ya. Sudah lumayan siang dan tanggalnya tanggal 14 bulan Desember tahun 2024. Pagi hari ini sudah belebah teman-teman. Belebah itu bahasa Jawa ya, yang artinya pagi-pagi udah turun hujan begitu. Dan kali ini mobil mau saya panasi begitu setelah beberapa hari tidak saya gunakan, biasa. Kali ini saya akan menggunakan mobil ini lagi untuk melakukan perjalanan sejauh 30-an kilometer. Nah, sebelum itu saya akan ajak Anda untuk memanasi mobil, menghidupkan mobil, dan mengecek beberapa komponen sebelum kita bawa untuk jalan begitu. Nah, ini kondisi pagi hari ini gerimis ya, hujan dengan intensitas rendah. Dan semoga saja nanti waktu perjalanan kita menggunakan mobil ini hujannya lumayan deres. Jadi nanti kita bisa hujan-hujanan. Sekalian bagi teman-teman yang penasaran melihat kondisi mobil yang saya gunakan ini mampu nggak sih melibas hujan. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya sejak dulu begitu pasti sudah paham dan pasti mampulah untuk melibas genangan ataupun hujan deras. Nah, sebelum kita menghidupkan mesin, kita terlebih dahulu mengecek beberapa komponen. Kita mulai dari radiator terlebih dahulu teman-teman. Untuk membuka membuka jok ya. Sini di bagian bawah sini. Seperti halnya Suzuki EPV ataupun Grand Max itu juga seperti ini konsepnya, sama. Dan mesinnya ada di bawah. Ini dia radiatornya juga ada di bawah jok. Nih, masih hijau-hijau karena saya sudah menggunakan radiator coolant sejak tahun 2023. Ya, 2023 bulan 8, tanggalnya tanggal 14. Jadi Agustus tahun kemarin saya beralih ke coolant dan alhamdulillahnya sampai dengan saat ini tidak ada masalah sama sekali. Nih kita buka bagi yang masih penasaran. Nah, hijau teman-teman. Radiator aman ya. Kita bisa cek dari reservoirnya di sini, ketinggiannya yang ada di bagian bawah. Jangan lebih dari batas atas ataupun full dan jangan kurang dari batas bawah. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa cek nih kondisi washernya. Ini yang ada airnya begitu untuk nyemprot wiper ya, washer yang ada di depan itu. Jadi tabungnya di sini. Semisal berkurang bisa ditambahi teman-teman. Ada cairan khusus untuk washer juga ya, air wiper. Ini masih banyak punya saya. Barangkali teman-teman di sini ada yang masih penasaran dengan kondisi delco saya. Ini seperti ini. Kondisi delconya tidak dibungkus dengan plastik ataupun dengan apa ya, ember begitu. Dan ini saya masih menggunakan platina teman-teman, belum CDI. Jadi masih standar. Ini Espas tahun 95. Untuk pengapian memang masih platina standarnya. Tapi ini platina ataupun delco yang saya pakai ini delco KW. Harganya dulu ya lumayan lah. Sebenarnya kalau semisal masih apa ya, sebenarnya jujur saja setelah membeli delco ini saya bukan agak sedikit sih, lumayan menyesal teman-teman. Karena ini harganya dulu 450 dan dapat delco KW dan masih platina. Terus kalau misal kita beli CDI itu tinggal nambah dikit udah dapat CDI yang merek Stacker itu ya, katanya juga bagus tuh merek Stacker. Dulu kenapa saya buru-buru ganti delco ini dari sebenarnya itu CDI kit ya, bukan bener-bener pure CDI tapi CDI abal-abal ke delco KW ini. Alasannya itu karena saya dulu masih bawa mobil ini ke bengkel begitu untuk ngecek karena ada masalah, ada trouble begitu, dan si mekaniknya itu gimana ya, tanpa ada permintaan ataupun tanpa ada izin dulu tuh diputus-putus begitu, kabelnya dipotong-potong begitu. Jadi ngasal motong begitu tanpa laporan ke saya dulu. Akhirnya delco tidak bisa digunakan lagi. Sebenarnya masalahnya itu di pengapian memang, tapi pada saat dibuat akselerasi mobil tidak mau jalan. Artinya jalannya itu berat banget, seperti halnya mau kehabisan kampas kopling begitu. Dan ternyata masalahnya di delco ini. Dan itu cuma babi bu begitu, tinggal dipotong-potong sama
mekaniknya dan ternyata nggak bisa diperbaiki. Ya udah deh, rusak itu Delco saya bawaannya. Dan akhirnya mau tidak mau saya membeli Delco yang seperti ini, KW ini. Agak sedikit menyesal sih. Lumayan menyesal, tidak sedikit lagi teman-teman. Jadi ini Delco-nya saya tinggal tambahi, ataupun saya hanya menambahkan sealer yang hitam-hitam ini. Ini sealer ya. Dan ini saya tambahin selang hawa ini. Nih, selang hawa untuk pernapasan di bagian Delco juga ada nih. Tutup Delco maksudnya. Selang hawa. Ini di bagian bawah sini sih. Nih. Selang hawa. Jadi cuma itu resepnya. Saya tutup semua lubang-lubangnya tapi ditambahin selang ya. Nah, jadi Delco masih standaran aja. Cuma resepnya saya tambahin sealer dan juga karak sealnya harus bagus serta ditambahi selang hawa. Itu aja teman-teman. Intinya jangan sampai air bisa masuk ke dalam Delco. Nah, ini kita cek kondisi stick oli. Ini masih bagus. Tidak lebih dan tidak kurang dari batas atas serta batas bawah. Ada lubangnya ya ini. Kita balikin lagi. Kondisinya masih oke. Oke, selanjutnya kita cek kondisi minyak oli rem, minyak rem ya, bukan minyak oli rem. Nah, ini minyak remnya masih bagus, tidak berkurang. Di sini ada batas atasnya max dan batas bawahnya mins ya. Teman-teman, sebelum melakukan perjalanan, karena ini mobil sudah berumur, sebaiknya dicek ya komponen minyak rem. Karena minyak rem ini juga sangat penting. Sangat-sangat penting sekali untuk sistem pengereman. Jangan sampai mobil kita remblong gara-gara minyak remnya habis. Walaupun sebenarnya pada saat minyak rem kita habis, biasanya di indikator, di speedometer ataupun instrumen clusternya di sini, ini dia terus menyala walaupun handrem posisi sudah turun. Nah, ini semisal sudah hidup seperti ini handrem saya tarik ya. Handrem saya tarik, dia indikatornya nyala, tapi pada saat handrem kita turunkan seperti ini dia nggak nyala, nggak mati seperti ini, tapi tetap hidup. Itu bisanya kalau tidak switchnya yang bermasalah juga penyebabnya dari kekurangan minyak rem. Jadi teman-teman perhatikan itu. Kalau semisal ininya bisa dikatakan tidak mau mati indikator handremnya ini, teman-teman cek terlebih dahulu ketinggian minyak rem. Jam 7 lebih 30 menit. Kita sekarang coba nyalakan teman-teman. Oke, mobil sudah hidup. Jadi kemarin saya nyalakan beberapa hari yang lalu, barangkali sekitar 3 hari yang lalu, saya panasi sekalian saya bersihkan, saya cuci seperti itu teman-teman. Ini mobil sudah hidup, kita tunggu sampai panas terlebih dahulu. Dan untuk perjalanan seperti biasa, kita nunggu jam 11-an barangkali, nanti kita baru OTW ya. Jam 7 lebih 33 menit. Baru sekitar 3 menitan, mau 4 menit ini mobil hidup ya. Dan ini tadi pada saat menghidupkan, saya menginjak pedal gas 3 kali teman-teman. Karena mobil ini mobil masih basic, masih platina, dan juga belum ada idle up-nya. Bukan seperti yang Supervan 1600 cc ataupun yang sudah keluaran 2006. Espas 2006 itu dia sudah ada semacam idle up-nya begitu. Jadi tinggal diputar kunci kotaknya, itu mobil langsung nyala dan gampang menghidupkannya. Untuk mobil tahun 95 seperti ini harus menggunakan tuas jok, dan sayangnya punya saya sudah putus. Dan untuk mengakali hal tersebut, jadi tuas jok ini fungsinya untuk membantu ya, mempermudah menghidupkan mesin mobil di saat kondisi mesin dingin ataupun pada waktu pagi hari. Itu jadi fungsi dari tuas jok ini. Dan berhubung yang saya miliki ini sudah putus begitu, jadi saya menggunakan cara menginjak pedal gas 3 kali, lalu saya starter sembari ditahan gasnya begitu teman-teman. Di sini juga ada petunjuknya ya.
cara menghidupkan mesin Daihatsu Zebra ataupun Espas, khusus yang tahun 95. Karena untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas itu banyak sekali variannya. Ada yang sudah injeksi, ada yang sudah menggunakan ECU, dan untuk tipe tertingginya itu ZSX ya. Serta mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini sebenarnya pada saat timing belt putus itu aman-aman saja untuk pembuatan tahun 2004 sampai 2007. Barangkali 2003 akhir ya, ataupun 2003 akhir 2004 awal itu. Jadi mobil-mobil keluaran itu Daihatsu Zebra ataupun Espas sampai dengan tahun 2007 pada saat timing belt putus, seker ataupun klepnya itu aman. Nah, di bawahnya itu dari 2003 sampai dengan tahun 95 ataupun yang 80-an itu bisa dikatakan ya cukup hati-hati ya. Harus cek benar-benar kondisi timing belt. Dan kalau misal ada dana atau ada biaya, sebaiknya diganti sekernya dengan model ataupun tipe coak ataupun jenong. Nah, itu lebih aman lagi. Jadi kita bisa ganti sendiri sebenarnya teman-teman untuk seker-seker yang belum jenong, agar pada saat timing belt putus kondisi mesin aman. Tidak harus ganti klep karena klepnya itu dia nggak berbenturan dengan seker ataupun piston. Begitu teman-teman. Jadi untuk yang Zebra terus yang Espas seperti ini sampai dengan tahun 2003 itu harus lebih maintenance ataupun perawatan timing beltnya harus diperhatikan. Kurang lebih penggantian timing belt itu sekitar 30.000 km sampai dengan 50.000 km. Dan juga kita wajib cek kondisi fisiknya bagus ataupun enggak, ada retakan ataupun enggak. Dan sebenarnya untuk yang 1300 cc yang seperti yang saya rawat ini, kita bisa ganti sendiri untuk timing beltnya, dan gampang banget. Yang 1300 ya khususnya. Yang 1600 saya kurang begitu paham, karena saya merawatnya ini teman-teman, dan saya benar-benar ngelakuinnya sendiri. Itu kita bisa ganti timing belt sendiri, dan saya ada videonya. Untuk yang 1600 ataupun 1500 cc saya kurang begitu paham, ataupun caranya itu sama ataupun enggak, saya kurang begitu paham. Karena sesuai sejarahnya Daihatsu Zebra ataupun Espas ini banyak sekali ya. Mulai dari Hijet Zebra, lanjut ke Zebra Body Tech itu, lanjut ke Espas ini 95. Untuk mesinnya sama, S89 dengan S91. Yang membedakan minor saja untuk bagian mesin. Yang paling mencolok perbedaannya di bagian bodi. Lanjut ke Superfan 1600 cc, ada juga yang 1500 cc. Itu juga ada yang injeksi ada yang 1300, ada 1500. Jadi banyak banget variannya, mulai dari ZL Extra, ZL9 begitu. Terus ada yang ZX ataupun ZSX. Nah, dan penerusnya ada lagi Daihatsu Grand Max serta Luxio. Untuk Grand Max itu dia penerus dari ZL ya, jadi tipe terbawahnya. Dan untuk yang Daihatsu Luxio itu penerus dari yang tipe tertinggi dari Espas, yaitu ZSX teman-teman. 7:39 barangkali sudah cukup 8 menitan. Kita matikan saja ya. Ini stabil di angka 1000 rpm. Oke, kita matikan, dan ternyata di luar masih gerimis. Jam segini masih gerimis. Nanti kita perjalanan kurang lebih jam 10 sampai jam 11-an. Nunggu anak pulang sekolah dulu teman-teman. Jadi nanti ya bisa seperti biasa untuk perjalanan 4 orang. Dan saya berdoa sih semoga hujan. Nanti kita sekalian tes drive begitu. Sebenarnya udah sering sih tes hujan seperti itu, dan aman-aman saja. Barangkali teman-teman sampai di sini video kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mobil tua itu sebenarnya sama aja, apapun mereknya, apapun jenisnya. Yang jelas kita harus ngeblend ataupun harus menyatu dengan mobil yang kita rawat. Kalau setengah-setengah ya kita bakalan kerepotan. Apalagi kalau misal dikit-dikit kita bawa ke bengkel ya, seperti kasus Delco saya tadi. Jadi pengalaman itu terjadi beberapa saat setelah saya baru memiliki mobil. Pengalamannya, saya bawa mobil ke bengkel untuk diagnosa penyebab masalahnya itu apa. Saya mengiranya pertama itu karena kampas kopling, dan ternyata kampas kopling masih bagus. Lanjut cek ke pengapian, dan ternyata kebetulan di bengkel tersebut ada mobil Espas juga, dan ditukarlah Delco-nya. Ternyata penyakitnya
ataupun masalahnya itu hilang teman-teman. Nah dari situ langsung babi bu begitu mekaniknya, diputus-putus itu kabel-kabelnya yang ada pada Delco, dan saya diminta untuk membeli Delco baru begitu kurang lebih, dan dapatnya juga yang Platina KW. Itu yang agak menyesal sih, bukan agak sih, tapi benar-benar menyesal. Saya tidak tidak menghakimi semua mekanik, enggak. Yang jelas teman-teman itu kita wajib ngerti lah, paham mekanik yang benar-benar amanah itu yang mana begitu. Karena banyak kok mekanik-mekanik yang amanah yang benar-benar bekerja dengan tulus seperti itu teman-teman. Nah barangkali itu ya salah satu penyebab kenapa mobil kita itu perawatannya mahal, karena kita nggak mau ngecek sendiri seperti yang saya lakukan di awal-awal tahun pada saat merawat mobil ini. Dan setelah itu saya mau nggak mau pengennya sih ngerawat sendiri. Seperti halnya ganti timing belt itu kalau bisa ya kita benerin sendiri aja, karena gampang kok sebenarnya. Ganti Delco itu sebenarnya juga gampang. Yang jelas ya itu, karena kita salah masuk jadi nggak enakan mau bawa pulang atau gimana. Barangkali itu teman-teman sedikit sharing, ataupun bagi Anda ataupun teman-teman memiliki pengalaman yang unik seperti yang saya alami tadi, masalah Delco tadi, nanti bisa tulis di kolom komentar juga. Yang jelas pada saat teman-teman merawat mobil tua itu, ya itu tadi, pilihlah bengkel ya, pilihlah bengkel-bengkel yang benar-benar amanah dan tidak semata-mata mengambil untung. Barangkali sampai di sini untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa klik like jika Anda menyukainya, dan subscribe ke channel Ardiansah Ramiarno bagi yang belum. Bagi yang mau dislike saya persilahkan juga, nggak masalah. Kita bebas pokoknya, demokrasi ya. Mau dislike mau like nggak masalah. Yang jelas jangan lupa untuk subscribe ke channel Ardiansah Ramiarno ini, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini masih hujan, semoga saja nanti hujan, benar-benar hujan pada saat kita melakukan perjalanan. Semakin deras hujannya.